Jadi karena kita angkatan pertama ya, dan emang ambisinya universitas ini untuk bisa mengglobal itu luar biasa, dan pada dosennya juga keren-keren. Jadi mereka mengusahakan mereka mengusahakan partnership dengan University of Edinburgh, salah satu universitas terbaik di dunia loh. Interviewernya bilang, enak banget ya jadi kamu gitu, Islam terus, aman terus kerjaannya, jadi kayak part of my majority, terus-terusan jadi mayoritas gitu. Nggak pernah kamu ada di lingkungan yang minoritas. Terus kamu mau ke barat, kamu mau ke Eropa, kamu mau ke Inggris gitu kan. Apa yang bikin kamu yakin ke sana gitu? Yang coba yakinin saya gitu kan, katanya interviewernya. Saya waktu itu aku bilang, welcome to the Student Talk series, a podcast where Triple IU students discuss various stories about students' life that the general public may not be familiar with. Dari awal masuk aja udah ditanya, kamu interest di bidang apa gitu ya. There are still many people who don't even care about their healthy lifestyle. All hilarious, engaging and heartbreaking stories will be told lightly and in casual way. Enjoy the show. Halo semuanya, selamat datang di Student Talk, tempat di mana pengalaman jadi mahasiswa. Bersama aku, Farah Hasbullah. Nah, di episode kali ini nih, kita kedatangan bintang tamu, narasumber yang sangat spesial. Biar makin penasaran nih, yuk aku kasih hint, kita kasih clue-nya dulu tentang siapakah beliau hari ini ya. Jadi beliau itu adalah teman sefakultas, teman sekelas, dan teman seangkatan juga di Faculty of Studies Universitas Islam Internasional Indonesia tahun 2022. Tapi menariknya nih, di penghujung tahun 2023 kemarin nih, teman kita ini banget pulang dari University of Edinburgh, Inggris. Teman kita ini dapat kesempatan untuk kuliah 1 semester di luar negeri. Loh, kok bisa? Tadi katanya mahasiswa Triple IU, tapi kok bisa kuliah di luar negeri? Nah, penasaran kan? Yuk tanya-tanya ke orangnya. Yuk ikutin aku. Kasih. Nah, tadi kita baru aja habis check-in, dan sekarang kita langsung menuju narasumbernya buat kita tanya-tanya. Yuk. Halo Naura. halo. Apa ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Lama nggak ketemu nih liburan. Baik, aman liburan. Naura, Safira, Salsabila, Zain. Nah, kita udah lama banget ketemu nih kan, Nau. Iya. Aku udah punya banyak banget pertanyaan yang mau aku ajuin, boleh nggak? Of course. Oke. Nah, ini biasanya aku tanyain buat narasumber di Student Talk, itu katanya, ya aku tanyain ya, kamu tuh tahu Triple IU dari mana sih? Ini ceritanya unik nih. Jadi inget banget di tahun 2019 Maret, itu waktu itu lagi di waktu S1 pertama kali jadi mahasiswi S1 di International Islamic University Malaysia. Tahu IUM kan? Of course IUM. Nah, ya. Jadi waktu itu lagi scrolling Instagram, ternyata ada salah satu konten Instagram yang membahas tentang Triple IU. Nah, disitulah mikir, wah, ada kampus baru nih di Indonesia. Padahal udah terlanjur masuk IUM nih, berarti nanti harus balik lagi ke sana gitulah. Intinya ternyata alhamdulillah di tahun 2021 akhir itu ada info kalau ada batch pertama dibuka. Oke. Nah, disitulah mulai kepikiran apa di sini ya. Soalnya kan mikirnya wah, pengen jadi Indonesian Academic academician lah intinya. Jadi mikirnya harus tahu lapangan Indonesia dan harus kuliah di Indonesia gitu, karena di IUM sudah menggunakan bahasa Inggris dan belajarnya juga actively Arabic and English. Jadi disitulah pingin International Islamic University Indonesia, versi Indonesianya kayaknya cocok nih gitu. Akhirnya di tahun 2022 itulah kita daftar. Jadi angkatan kedua ya, angkatan kedua Triple IU. Iya benar. Menarik nih, kayak impian, kayak dream come true gitu ya. Iya, alhamdulillah. Islamic University Malaysia, ke sini International Islamic University lagi di Indonesia ya. Nah, nih Menau, kan kampus kita tercinta ini ya, Triple IU itu lagi buka pendaftaran sampai bulan Mei 2024. Nah, banyak ya teman-teman nanya,
Farah atau Naura, di Islamic Studies tuh belajarnya apa sih? Ada nggak sih jurusan tafsir, jurusan syariah gitu kan ya? Nah, kalau Naura ditanyain kayak gini, jawabnya bakal gimana? Ya, sebenarnya orang pasti bertanya-tanya ya, soalnya kan S2 harus spesifikasi kayak Islamic Studies tuh bidang apa sih kayak gitu kan. Sedangkan Islamic Studies itu kan luas gitu loh. Jadi sebenarnya di Islamic Studies yang tahun ini tuh sudah ada spesifikasinya, sudah ada spesialisasinya. Yang At-Takhasus fi Turus Al-Islami itu membahas tentang klasik, ya. Itu menggunakan bahasa Arab sebagai pengantar. Islamic Studies reguler itu bahasa Inggris dan lebih ke contemporary issues. Dan yang ketiga adalah dual degree yang kerjasama dengan University of Edinburgh. Jadi keluarnya sudah dapat 2 gelar, bayangin. Dapat MBA dari sini dan MSc dari University of Edinburgh. Pengen ya Nau ya. Oke, kita udah lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, tadi kan kita udah bahas tuh, salah satunya adalah dual degree. Nah, sekarang Triple I itu udah ada angkatan ketiga nih. Kita ada angkatan 1, kita angkatan kedua, sedang angkatan ketiga. Aku dengar dari ini ada kisah menarik nih, hubungan antara angkatan 1, 2, 3 dengan Edinburgh. Iya, benar. Jadi karena kita angkatan pertama ya, dan emang ambisinya universitas ini untuk bisa mengglobal itu luar biasa, dan pada dosennya juga keren-keren. Jadi mereka mengusahakan mereka mengusahakan partnership dengan University of Edinburgh, salah satu universitas terbaik di dunia loh, ya kan. Jadi di batch pertama mereka mengusahakan dengan cara memberangkatkan 4 mahasiswa sini untuk ke Edinburgh, dibiayai oleh British Council. Nah, 4 mahasiswa ini dipisah jadi 2 round. Jadi round pertama 2 perempuan dan round kedua 2 laki-laki. Nah, akhirnya dari program itulah terbentuklah dual degree yang untuk batch 3 ini, yang tahun ini ya ada dual degree akhirnya. Tapi batch batch 1 itu pembuka untuk batch 3. Batch 2-nya gimana? Nah, itu dia masalahnya. Jadi di batch 2 tuh bener-bener kita bukan digantung ya istilahnya, tapi yang kayak ya udah mau kita ada partnership lagi, sudah well established partnershipnya, tapi dual degree juga gak bisa, karena tentu untuk dual degree itu banyak administratifnya, hal-hal yang perlu dilengkapi juga kan, persyaratan biaya juga, banyaklah hal yang perlu dipikirkan yang nggak mungkin, karena kita sudah jalan semester tiba-tiba mau dual degree itu juga nggak bisa, pasti susah kan. Itulah kenapa waktu itu Pak Dekan waktu itu Pak Dekan bilang kayaknya di batch ini Pak Nur Haidi Hasan bilang kayaknya di semester ini atau di tahun batch ini belum bisa diadakan seperti yang selanjutnya, walaupun sudah diusahakan kan, tapi ya memang hal ini kan susah ya, pasti berkaitan dengan hal-hal administratif lainnya yang berkaitan dengan negara dan kampus partner juga kan, itu dia. Tapi alhamdulillahnya ada Mosma yang akhirnya membawa aku ke sana gitu loh. Tarik ditahan dulu ya. Udah spill Mosma. Nah, untuk tahu lebih lanjut yuk kita pindah tempat baru yang lebih asik ya. Siap. Oke, nah kita lanjut lagi ya ngobrol-ngobrolnya. Tadi Naura tuh udah ngebahas kalau misalkan program dual degree itu ada di angkatan 1 dan angkatan ketiga. Terus angkatan kedua kan nggak ada. Tapi kok bisa akhirnya nih Naura punya kesempatan untuk tetap berangkat ke University of Edinburgh. Mungkin boleh kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya tadi. Iya, jadi yang membawa aku ke sana tuh namanya Mosma. Itu adalah programnya Kemenak kerjasama sama LPDP. Jadi Kemenak ini, Mosma ini singkatan ya dari MORA, Overseas Student Mobility Awards. Jadi MORA itu sendiri Ministry of Religious Affairs. Jadi memang semua mahasiswa dari universitas di bawah Kemenak itu memiliki kesempatan untuk belajar 1 semester di luar negeri. Karena apa? Karena ini program sebagai implementasi dari Kampus Merdeka, di mana mahasiswanya itu memiliki kemerdekaan untuk belajar di luar, mengambil skill sebanyak-banyaknya, experience, pengalaman sebanyak-banyaknya ke luar negeri atau kemana, pertukaran pelajar lah istilahnya kayak gitu. Yang akhirnya nanti bisa memotivasi dirinya sendiri setidaknya untuk terus melanjutkan studinya ke luar negeri, bermimpi sejauh-jauhnya, atau memberikan benefit lah setidaknya ketika kembali ke Indonesia. Itu memang tujuannya Mosma ya, yang dilakukan sama Kemenak. Itu tadi khusus S1, untuk S1, S2, dan S3 ya? Iya, benar. Oke, tadi nama programnya Mosma, nanti juga otomatis berbeasiswa ya pastinya ya? Iya, benar-benar. Karena kan kerja sama LPDP, jadi beasiswanya sebenarnya sama aja kayak LPDP. Nah, semua yang di-cover LPDP juga dilakukan oleh Mosma. Apa aja ya, tuition fee, insurance kesehatan, monthly allowance, terus ya semua yang dilakukan. Jadi kita benar-benar berangkat membawa badan aja, termasuk tiket semuanya sudah ditanggung sama Mosma itu sendiri. Berarti kita nggak usah khawatir soal finansial ya? Iya. Oke, kita udah bahas beasiswanya apa aja. Nah,
Itu dari awal gimana sih ceritanya? Apakah memang dari awal Naira memang oke, aku mau pilih Edinburgh nih waktu apply Mosmanya tuh? Mungkin boleh di-spill lagi lah ceritanya. Nah, ini pentingnya ya untuk tahu, soalnya kan ketika kita mau mendaftarkan Mosma itu nggak cuma fokus sama gimana caranya kita dapat beasiswanya, tapi gimana kita secure kampusnya, universitas yang kita tuju gitu loh. Kita harus meyakini pihak beasiswa kenapa kita mau ke kampus itu, apa alasannya. Kita harus riset dulu dong. Dan waktu itu aku sendiri punya 3 option kampus. Yang pertama itu SOAS, University of London. Terus yang kedua Netherlands, ini loh Leiden University, tahu kan Leiden University? Iya di Belanda. Sama satu lagi University of Edinburgh. Nyoba juga akhirnya. Yang keempat nih Oxford. Walaupun agak putus asa ya, kayak Oxford tinggi banget gitu kan mikirnya. Tapi emang maksimal berapa sih pilihannya itu? Itu dibebaskan karena ketika kita udah keterima beasiswanya, kita harus bisa punya LOA dari LOA ya, Letter of Acceptance dari kampus yang kita tuju. Itu jadi nggak berhenti sampai beasiswa kita dapat beasiswa, nggak berhenti di situ. Kita harus berusaha lagi untuk dapat beasiswanya karena percuma kalau kita keterima Mosma, tapi malah kampusnya nggak keterima, itu percuma, kita nggak bisa berangkat juga. Itu pengumuman keterima waktu itu di akhir Juli, Agustus itu sudah harus secure kampusnya. Jadi aku waktu itu mikirnya bener-bener sebanyak-banyaknya daftar yang bener-bener relevan sama apa yang aku suka lah, yang aku passionate in. Nah, waktu itu di SOAS karena memang lagi liburan ya, waktu itu slow respon, termasuk Oxford. Di kampusnya yang lagi liburan. Iya, Oxford juga slow respon. Kemudian yang di Leiden itu juga banyak lah, ada 1-2 hal yang kok akhirnya dipersusah karena kan akhirnya di LOA itu keluar Inggris bukan Europe. Maksudnya di sini United Kingdom ya. Ketika kita bilang Inggris itu United Kingdom, which is bukan Eropa daratan, beda. Akhirnya memang difokuskan ke situ karena Mosma ini baru angkatan pertama juga kan. Memang difokuskan dulu, udah gak usah tersebar kemana-mana dulu, fokus di United Kingdom dulu gitu. Oh ya udah, akhirnya disitulah kebingungan, akhirnya nyari tanya ke dekan, Pak Dekan, ke Pak Nurhaidi, gimana ini Pak, saya keterima tapi saya belum secure LOA-nya, gimana? Ya udah kamu ke Edinburgh aja, kan kita sudah punya partnership nih sama Triple IU dan di angkatanmu belum ada yang berangkat gitu kan ke sana. Akhirnya ya apa yang aku lakukan tuh seperti melanjutkan yang sudah gitu loh, yang mengisi kekosongan lah ya istilahnya. Kayak gitu. Akhirnya kita bisa berangkat dan akhirnya di University of Edinburgh semua persiapannya sangat singkat gitu. Dan itu tadi yang harus perlu di-highlight ya, memang harus ketika kita mengejar Mosma itu kita harus juga melihat apa sih syaratnya masuk universitas itu, karena percuma kalau kita udah dapet ternyata nggak memenuhi syarat universitas, kita nggak bisa masuk. Dari bahasa Inggrisnya, dari IPK yang minimal dan sebagainya itu sebelum apply memang harus riset dulu apa sih, bukan yang cuma kita suka aja, tapi apa persyaratan yang kita penuhi gitu kan. Berarti untuk tahu persyaratan di mana tuh bisa lihat di website-nya aja, dong ya, website kampus masing-masing. Atau dari Mosma sendiri ada nggak persyaratan khusus dari Mosma yang nggak diminta oleh kampus, misalkan apa gitu? Ya kalau persyaratan dari Mosma sendiri ya lebih ke kayak menaati peraturan, terus nggak pernah memiliki pengalaman sejenis ya, maksudnya biar gak overlap kali ya. Ya mungkin kalau aku udah pernah exchange pasti dikasih ke orang lain dong, nggak usah malu gitu loh mungkin ya. Terus yang kedua nggak boleh double funding yang kayak gitu-gitu lah dari pihak beasiswa gitu. Dari Mosma sendiri yang mungkin nggak ada persyaratannya di kampus gitu. Karena kampus mikir yang penting kalian berangkat secure financially, itu udah kita bisa belajar di sana gitu. Itu fasenya benar-benar luar biasa ya, kayak itu cepet banget. Pendaftaran tuh cepet banget ya, gak nyangka juga sebenarnya bisa ke Inggris gitu loh. Terus juga dengar-dengar juga bukan cuma Naura nih ya yang dapat beasiswa Mosma dari mahasiswa Triple IU. Siapa aja kenal setahu Naura? Dari kampus ini, dari university ini ada 4 orang. Yang 2 orang tuh dari Islamic Studies, yang 2 orang ekonomik, yang 1 orang lagi yang Islamic Studies ini di Malaysia, Olive. Terus yang 2 lagi ekonomi ke University of Dundee. Nah ini kenapa aku bilang tadi sebenarnya di United Kingdom kita dipersilahkan mau milih universitas apa aja, nggak harus University of Edinburgh, nggak harus SOAS dan apapun, terserah. Yang penting kita bisa secure LOA-nya. Nah makanya yang ekonomik malah ke University of Dundee. Ya, dua-duanya nih ya? Dua-duanya di University of Dundee. Tapi ini ada pengalaman unik nih waktu kan, fasenya mungkin penting ya biar tahu juga Mosma itu pertama administrasi, otomatis ya seleksinya administrasi. Yang kedua itu baru kalau kita lolos seleksi itu kita tahap ke wawancara.
Oke, Nah, ini nih wawancara nih yang penting. Kenapa tadi harus riset, harus benar-benar convincing kita benar-benar siap untuk pergi ke sana, itu benar-benar harus dipersiapkan karena ada wawancara ini. Nah, ini pertanyaan yang unik banget nih dari wawancara. Jadi interviewernya bilang, kamu ini enak banget ya gitu kan. Oh ya, aku belum bilang ya, aku dari Madura. Yang mana backgroundnya benar-benar Islamnya kuat ya. Orang-orang tuh pada tahu kalau pada taunya Madura tuh Islamnya kuat, pesantren kan gitu kan. Terus akhirnya aku juga lanjut ke pondok. Setelah ke pondok malah ke Malaysia Islamic University, dan di sini juga Islamic lagi. Jadi interviewernya bilang enak banget ya jadi kamu gitu, Islam terus aman terus kerjaannya, jadi kayak part of my majority, terus-terusan jadi mayoritas gitu. Nggak pernah kamu ada di lingkungan yang minoritas. Terus kamu mau ke barat, kamu mau ke Eropa, kamu mau ke Inggris gitu kan. Apa yang bikin kamu yakin ke sana gitu? Yang coba yakinin saya gitu kan, katanya interviewernya. Saya waktu itu aku bilang, iya memang selama ini aku belum pernah punya pengalaman menjadi minority, tapi yang aku pegang bahwa kita walaupun berbeda-beda agama, berbeda-beda ras dan sebagainya, kita punya namanya universal value. Kayak kemanusiaan, itu nilai-nilai justice dan sebagainya, itu kan universal value. Agamanya apapun, itu mesti punya prinsip itu yang sama-sama kita pegang teguh, etikanya lah. Makanya aku yakin di situ bisa untuk aku terapkan universal value yang nggak jadikan masalah aku hidup di lingkungan minoritas gitu jadinya. Oh ya, tapi aku nanya tadi di University of Edinburgh-nya itu dapat diterima di fakultas apa tuh di sana? Oh iya, ada namanya Department of Globalized Muslim World. Jadi itu sebenarnya jurusan baru University of Edinburgh yang fokusnya tentang kajian Muslim di dunia. Gitu. Jadi kajian kontemporer Muslim di dunia. Jadi dia juga bahasnya tentang gimana sih Muslim di Indonesia, gimana sih Muslim di Afghanistan, gimana sih Muslim. Itu menarik banget karena di situ kita bisa tahu political Islam, kita juga bisa tahu budaya-budaya Muslim di seluruh dunia. Itu benar-benar bagus banget lah di sana. Menarik banget ya, kayak seorang Naura nih yang udah menjalani pengalaman di Malaysia, di Indonesia pastinya, dan juga di Edinburgh di Inggris. Itu mungkin boleh nggak share apa sih culture shock pertama lah, habis dari Indonesia ke Malaysia masuk ke Inggris gitu? Culture shock ya? Kalau culture shock itu pertama ketika kita nginjakin ke luar negeri itu pasti penggunaan uang nggak sih? Karena currency kita kan berbeda ya. Jadi apalagi sama waktu di Malaysia juga 2.000 rasanya, wah 2 ringgit kan itu kayak 7.000, kayak sayang banget tuh ngeluarin uang gitu kan. Ya sama waktu di Edinburgh juga kayak gitu. Kayak 1 pound 20.000 ini harganya gitu kan. Jadi kalau mau beli jangan dikursin ya. Iya, masih mikir dulu gimana ya. Nah itulah, berarti itu biasanya bisa adaptif sendiri lah. Nanti kita beradaptasi sendiri dengan keadaan currency di sana. Karena memang tinggi banget kan, itu pertama. Yang kedua, privacy, mereka benar-benar jaga privacy. Jadi kalau kita syuting, mungkin kalau di Indonesia kita bisa syuting apa aja yang kita mau kan, di sana nggak bisa. Bahkan ada orang yang merasa terganggu. Jadi ketika kita fokus syuting sesuatu objek, walaupun nggak berniat ke orang itu, tapi orang itu merasa dirinya ada di dalam video itu, dia akan menegur. Aku nggak mau wajahku ada di dalam video itu. Itulah kenapa ketika di kelas aku nggak pernah berani nge-shoot juga. Pernah waktu itu izin karena memang perlu dokumentasi. Masa aku masuk kelas, orang-orang nggak percaya aja aku masuk kelas. Terus akhirnya pamit deh ke satu dosen, boleh ndak ambil gambarnya? Terus dosen bilang tergantung siapa instrukturnya. Ya harus pamit dong, setiap kelas harus pamit ke orangnya. Aduh gitu. Jadi akhirnya ya itulah bagian dari kita harus beradaptasi dengan budaya. Akhirnya ya harus respect, pada akhirnya ya aku nggak ngambil video apapun di dalam kelas yang kira-kiranya susah dapetin konsennya itu sendiri. Terus yang ketiga mungkin orang-orang pasti tanya kan kayak, wah di UK pasti susah banget kan British accent. No, British accent is easy for me. Waktu nyampe sana tuh bener-bener understandable. Yang malah susah tuh Scottish accent. Tahu Scottish accent kan? Kayak Scottish accent tuh bener-bener gak clear. Bahkan beberapa words-nya itu bener-bener ada yang beda. Memang bukan English common gitu loh, bukan common words. Yang mereka punya kosakata sendiri. Itulah beberapa culture shock. Sama udara ya jelas.
tahu lah di Depok, di Madura juga di Depok. Sangat berbeda ya, ekstrem sekali ya. Gimana sih yang katanya mataharinya 3. Ya di sana tuh malah kayak nggak ada matahari sama sekali. Kita perlu minum vitamin D untuk dapat asupan dari asupan vitamin D yang harusnya kita bisa dapat dari matahari kan. Di sana nggak bisa karena saking dinginnya dan jarang ya, pasti sering gloomy gitu loh. Jadi benar-benar susah di udaranya memang untuk adaptasi pertama kali gitu sih. Oke, tadi ya culture shock-nya. Oke, kita masih ada beberapa pertanyaan lagi yang aku udah siapin buat Naura, tapi yuk kita pindah lagi tempat lain, soalnya kita masih punya banyak spot yang belum kita explore. Yuk, siap Naura. Di mimpiku ini gitu kan, memang luar biasa senengnya dan dengan pengalaman yang luar biasa, yang cantik banget gitu dan ngerasa ya Allah dari ratusan ribuan orang yang mau seleksi, aku yang kepilih ke University of Edinburgh tuh kayak ya Allah seneng